Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Ahdia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Awang Mangkal Barat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan mewawancarai 2 sampai 3 orang kepala sekolah, baik itu kepala sekolah saya sendiri maupun kepala sekolah yang letaknya berdekatan dengan sekolah saya. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Isti Mukhairah, SPDMM. Beliau adalah kepala sekolah saya sendiri. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu terima kasih banyak karena Ibu telah meluangkan waktu pada hari ini dan berkenan untuk saya wawancarai. Siap. Gih, jadi ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Ibu nanti ya Bu. Ya baik. Gih, sebelumnya mohon bertanya, Ibu selama ini bertugas di SDN Awang Mangkal Barat ini sudah berapa lama Bu? Cukup lama sih, sudah 2 periode, 8 tahun. 2 periode ya Bu ya, berarti 10 tahun ya Bu ya? Ya. Gih, luar biasa. Jadi Ibu, wawancara kali ini selain saya untuk memenuhi tugas di pendidikan guru penggerak, juga ingin mencari informasi dan belajar dengan Ibu bagaimana cara-cara Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Gih, jadi ini pertanyaan pertama ya Bu, langsung saja kita ya Bu ya. Gih, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti yang kita ketahui ya Bu, dilema etika itu merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan secara moral, yang keduanya itu sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Kemudian untuk bujukan moral itu adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu saja setelah kita mengidentifikasi kasus-kasus yang ada atau permasalahan yang ada di sekolah, kita memanggil yang bersangkutan, baik itu yang terjadi pada siswa, guru-guru, ataupun menjelaskan kepada orang tua. Jadi kita lakukan pemanggilan, kemudian kita duduk bersama-sama berbicara dari hati ke hati guna untuk meminta penjelasan mengapa kasus tersebut terjadi. Jadi ada sebab-musababnya ya. Jadi setelah itu kita cari bersama-sama, kita duduk bersama untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang sedang dihadapi. Dan agar tidak saling bertentangan atau merugikan satu sama lain, maka kebijakan yang diambil itu harus berdasarkan kesepakatan yang diambil bersama, kemudian tetap berpijak kepada aturan-aturan yang ada atau aturan yang berlaku di sekolah kita. Gitu. Berarti langkah yang Ibu lakukan pertama mengidentifikasi itu adalah memanggil ya Bu ya, kemudian duduk bersama, membicarakan penyebab dan lain sebagainya, kemudian nanti akan menyepakati keputusan yang diambil itu sesuai dengan aturan yang berlaku ya Bu ya, yang pastinya kata kuncinya adalah sesuai aturan ya Bu ya. Sesuai aturan. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di atas, kita tetap berpijak pada kesepakatan bersama yang kita duduk bersama tadi, kita berdiskusi, bicara dari hati ke hati, kemudian tetap juga mengacu pada aturan yang berlaku dan kita laksanakan kesepakatan bersama itu, artinya tidak lagi dilakukan pelanggaran karena kesepakatan yang diambil adalah kesepakatan bersama.
gitu. Iya. Berarti intinya tetap duduk bersama Iya, ya Bu ya, iya. berdiskusi dengan yang bersangkutan, bicara Iya. dari hati ke hati, Betul. dengan hati nurani, yang nanti akan mendapatkan keputusan bersama Iya. sesuai dengan aturan yang berlaku ya Bu ya. Betul. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, baik. Sesuai dengan jawaban saya di awal, maka langkah-langkah yang biasa saya ambil itu atau saya lakukan yaitu pertama tadi mengidentifikasi kasusnya. Kita identifikasi, kemudian memanggil yang bersangkutan. Kalau itu terjadi pada siswa, kita panggil siswanya, kita ajak bicara. Kalau kita terjadi pada guru juga demikian, kita panggil. Dan kadang-kadang juga terjadi pada orang tua, ada kesalahpahaman, laporan atas anak-anaknya, juga kita lakukan pemanggilan, kita ajak duduk bersama-sama untuk mengambil sebuah kesepakatan yang nanti kesepakatan itu untuk bisa dilaksanakan bersama, lalu kita pecahkan kasus-kasus itu bersama-sama pula, dan kita carikan solusi atau jalan keluarnya yang tidak merugikan satu sama lain. Kemudian selalu Ibu tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada sehingga tidak merugikan siapapun, begitu. Luar biasa Ibu. Jadi sesudah mengidentifikasi selalu ya Bu ya, nanti akan Ibu panggil yang bersangkutan, duduk bersama ya Bu ya. Kemudian Ibu, pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik, terima kasih. Hal yang sangat efektif yang kami lakukan pada saat menangani kasus-kasus atau dilema etika yang terjadi di SD Negeri Awang Bangkal Barat ini adalah tentu saja setelah kita mendapatkan sebuah laporan atau menemukan kasus, maka penanganan yang utama, penanganan cepat, tanggap harus segera kita lakukan. Jadi jangan ditunda-tunda, begitu. Kemudian penanganan ini kita yaitu mengumpulkan data dulu supaya tidak salah mengambil langkah. Jadi faktanya, fakta-fakta yang terjadi di kita kumpulkan, kemudian kita bawa duduk bersama tadi untuk mengambil sebuah kesepakatan atau mencari solusi atau jalan keluar untuk menangani kasus-kasus tersebut. Kemudian kita membuat sebuah kebijakan berdasarkan keputusan bersama tadi, yaitu atas pertimbangan pada aturan-aturan disiplin yang sedang berlaku itu tetap dijunjung tinggi. Artinya ya, walaupun kita ada kesepakatan di dalam, tapi kesepakatan itu jangan meleset dari aturan yang diberlakukan, begitu. Berarti tanggapannya itu tadi ya Bu ya, satu lagi Bu Dia, mungkin ini setelah kita lakukan tadi itu kesepakatan, terus ada sudah sebuah kebijakan, jangan lupa kita merefleksi keputusan yang diambil tadi untuk dapat dijadikan sebuah tindak lanjut. Jadi tidak selesai begitu saja. Jadi apakah kesepakatan atau keputusan atau kebijakan yang diambil tadi tepat atau tidak. Jadi kita lakukan refleksi dan tindak lanjut. Luar biasa. Gitu. Sesuai dengan pengalaman Ibu ya Bu ya, sudah lama menjadi kepala sekolah, jadi penanganan itu harus cepat tanggap ya Bu. Jangan dibiarkan berlarut-larut intinya. Kemudian apapun yang Ibu ambil keputusan itu tetap berpegang pada peraturan ya Bu. Meskipun dengan hati nurani, tapi tidak meleset dari itu ya Bu ya, dari peraturan. Luar biasa. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya. Baik. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa sih yang Ibu hadapi? Ya, kalau bicara tantangan itu pasti ada. Ada dan mungkin lebih dari satu ya. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi itu pasti ada. Namun untuk sebuah kebijakan
D5 etika ini tantangan yang paling saya rasakan itu adalah berkaitan dengan hati nurani. Hati nurani. Kadang-kadang kita mau ngambil sebuah tindakan, gitu, tindakan tegas berdasarkan aturan disiplin yang berlaku. Kadang kita hati kecil itu ada rasa kasihan, rasa apa ya? Nah, pokoknya tidak enak di hati gitu. Tetapi karena kita harus ada keputusan yang diambil, maka kita juga di samping menggunakan hati nurani tadi, kita juga mengacu kepada kesepakatan dan aturan-aturan yang berlaku tadi, semua dipakai, diambil kebijakan yang seimbang gitu. Gitu Bu Dia. Luar biasa Bu. Apalagi kita sebagai ibu-ibu ya Bu Iya, ya, sebagai betul. perempuan kadang hati itu merasa Betul, tidak tega, betul, ya. tapi tetap harus berpijak pada peraturan ya Bu. Iya. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal, mungkin jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika terjadi sebuah kasus, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Baik. Selama ini kebijakan untuk menyelesaikan kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan D5 etika ini, saya sih lebih spontanitas Bu Dia. Lebih spontanitas. Cepat tanggap ya, Bu, ya. Berdasarkan kebijakan atau situasi yang sedang dihadapi. Jadi tidak nanti tidak ditunda-tunda. Jadi prosedurnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, kita identifikasi kasus-kasusnya, kemudian kita panggil, kita lakukan pemanggilan dari hati ke hati, kemudian kita duduk bersama, bila memang harus diperlukan dihadirkan orang lain untuk sebagai penengah, kita hadirkan gitu. Jadi kalau jadwal yang tertulis atau tercantum dijadwalkan khusus itu tidak. Jadi saya melakukan penanganan itu spontanitas. Artinya di mana ada kejadian, karena saya prinsipnya tadi cepat tanggap. Jadi tidak menunggu nanti nunggu tanggal sekian tidak. Tapi saya lakukan itu bila memang harus cepat ditangani, secepat mungkin ditangani, diselesaikan agar tidak menjadi berkepanjangan. Gitu dia. Ya, siap. Ya. Sangat luar biasa Bu, pengalaman Ibu. Intinya cepat tanggap ya Bu, jangan dibiarkan berlarut-larut, karena nanti mungkin kalau kita biarkan kasus itu malah akan semakin memburuk. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, baik. Saya sebagai kepala sekolah tentu saja harus juga mendengarkan kata orang lain. Artinya ada. Ketika memang diperlukan orang ketiga tadi, kita perlukan misalnya keberadaan guru-guru yang lain, yang senior, yang istilahnya dari guru juga ada, kemudian dari komite tempat kita untuk saling membicarakan kemajuan di sekolah. Kalau itu tentang siswa, kita bicarakan dengan komite, kemudian dengan masyarakat sekitar tentu saja juga bisa, dan juga atasan, dengan atasan, baik itu pengawas maupun kalau diperlukan dinas kita. Jadi kita punya atasan, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya itu masih bisa diselesaikan di dalam di sekolah, kita selesaikan dengan baik, dengan duduk bersama tadi. Kita ada guru yang hebat, ada komite, pengurus komite, ada masyarakat setempat yang selalu mendukung setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh sekolah, sepanjang itu demi kemajuan sekolah, demi keberadaan peserta didik. Jadi mereka selalu mendukung, selalu mensupport kepada terutama Ibu selaku
kepala satuan pendidikan sangat merasa sekali dukungan-dukungan mereka itu, termasuk guru-guru ibu yang hebat. Itu. Jadi apa istilahnya, selalu ada orang yang diandalkan apabila kasus itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh seorang kepala sekolah gitu. Jadi harus tetap mendengarkan kata orang lain gitu. Jadi ada beberapa pemangku kepentingan yang Ibu libatkan. Dari penjelasan Ibu tadi saya bisa menangkap kalau Ibu punya hubungan yang sangat baik Bu, dengan guru-guru, dengan masyarakat, dengan komite, dan terlebih lagi dengan atasan ya Bu ya, pengawas dan juga dinas pendidikan. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil selama saya menjadi seorang pemimpin sebuah satuan pendidikan, yaitu SD Negeri Awang Bangkal Barat ini, tentu saja saya sebagai pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak boleh ceroboh atau asal-asalan. Jadi harus tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan tidak hanya menggunakan hati nurani saja, tetapi juga harus selalu dapat mendengarkan orang lain, bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Tadi contohnya ada guru, ada komite, ada masyarakat lingkungan sekitar, ada atasan-atasan kita, bahkan bila perlu kita di Awang Bangkal ini selalu bekerja sama dengan aparat desa yang berkaitan dengan prestasi-prestasi siswa, dengan masalah siswa juga ada, karena kadang-kadang orang tua bisa semacam salah paham gitu, nanti bisa kita selesaikan sama-sama. Dan selama ini sepanjang kita bisa bekerja sama, bisa saling menghargai, tidak ada masalah sih. Masalah-masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat gitu ya. Jadi selebihnya tidak ada komplain atau selisih paham yang berkepanjangan gitu ya. Jadi tentu saja kita harus selalu menggunakan kerjasama itu, dan telinga kita harus terbuka untuk mendengarkan suara orang lain demi kemajuan bersama. Iya, itu mungkin Bu Diah. Luar biasa sekali. Ibu Isti Mokhairah ini adalah salah satu kepala sekolah senior di SD Negeri Awang Bangkal Barat, dan juga kepala sekolah senior di Kecamatan Karangintan. 2 tahun lagi pernah. 2 tahun lagi beliau akan pensiun. Jadi luar biasa sekali pengalaman beliau. Pengalaman Ibu bisa menjadi informasi sekaligus tempat saya belajar Ibu. Terutama dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Intinya kita harus mengambil keputusan itu dengan berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan aturan, baik itu hati nurani, kemudian banyak yang kita libatkan. Contohnya tadi orang tua, guru-guru, kemudian komite, masyarakat, dan atasan kita ya Bu ya. Dan yang terpenting adalah dalam pengambilan keputusan itu jangan asal-asalan ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau boleh saya berharap menghimbau khususnya untuk Bu Diah dan umumnya dengan guru-guru yang lain, terutama guru-guru di SD Negeri Awang Bangkal Barat, semoga jiwa kepemimpinan itu dilakukan di dalam kelas, dapat dilakukan di dalam kelas juga. Selama menjadi guru harus bisa menjadi seorang pemimpin yang handal bagi murid-muridnya. Jadi anak-anak merasa terayomi, merasa gurunya sangat baik, bijaksana, tetapi tetap menegakkan aturan-aturan yang terutama tentang disiplin. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang luar biasa yang Ibu berikan. Banyak sekali saya dapat pembelajaran dari apa yang telah saya lakukan wawancara pada Ibu. Mohon doanya semoga suatu saat nanti Bu saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, terutama di kelas untuk murid-murid saya sendiri.
Nggih, Amin. terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Nggih. Sukses selalu. Nggih, mohon doanya semoga Ibu juga sehat selalu ya Bu ya, Amin, sampai amin. nanti purna tugas. Amin. Terima kasih. Nggih. Demikian wawancara saya dengan kepala sekolah saya sendiri di SD Negeri Awang Bangkal Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahdiah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas dalam pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini bersama saya telah hadir Bapak Dwi Nur Afandi selaku Kepala Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Awang Bangkal Timur, yaitu sekolah yang paling dekat jaraknya dengan sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah. Yang baik juga. Alhamdulillah baik Pak. Iya. Nggih, jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bapak karena hari ini Bapak bersedia meluangkan waktu dan berkenan untuk saya wawancarai ya Pak ya. Ya, nggih. Jadi selain saya memenuhi tugas di pendidikan guru penggerak ini, tujuannya mewawancarai Bapak adalah untuk mendapatkan informasi, sekaligus saya ingin belajar bagaimana cara-cara Bapak dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Oke. Ya. Bisa kita mulai nih Bisa Pak? Bu. Iya. Ya, Oke. silakan. Pertanyaannya ada beberapa yang nanti akan saya ajukan pada Bapak ya Pak ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, seperti yang kita ketahui ya Pak, dilema etika itu merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan secara moral yang keduanya itu sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Nah, kemudian untuk rujukan moral itu sendiri adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan benar atau salah. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Biasanya kalau kita ada kasus-kasus tertentu, yang pertama kita lakukan untuk identifikasi yaitu kita mendengar biasanya. Mendengar pun biasanya ada laporan, entah itu dari orang tua, dari guru, atau mungkin bahkan dari siswa itu sendiri. Nah, jadi kasus-kasus yang ada itu kita identifikasi. Kita identifikasi, lalu kita minta pendapat, mendengarkan pendapat dari berbagai pihak. Entah itu dari pengajar kita, atau mungkin dari siswa, atau mungkin dari masyarakat, sehingga dalam menentukan langkah-langkah ke depan, kita lebih mudah dalam mengambil keputusan. Itu terkait dengan identifikasi. Jadi kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, sehingga dalam kita membuat keputusan tidak akan ada suatu keputusan yang kurang tepat. Hingga ke depan itu efeknya terkait dengan keputusan yang kita ambil itu dapat kita minimalisir. Gitu. Jadi pertama mendengar laporan dulu ya Pak ya, kemudian mendengar pendapat dari berbagai pihak untuk menentukan kemudian nanti keputusan seperti apa yang akan diambil. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya karena memang kita dalam satuan pendidikan itu ada organisasi, suatu organisasi sekolah, kita biasanya mengadakan dialog terbuka. Dialog terbuka terutama dengan rekan-rekan kami, para pengajar di SDN Awang Bangkal Timur ini. Kenapa dengan ada dialog kita bisa membuka opsi pandangan dari berbagai pihak terkait dengan kasus-kasus, mungkin kejadian-kejadian yang ada, sehingga kita bisa dalam membuat keputusan atau kesimpulan bisa tepat karena kita sudah punya banyak data sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Jadi dialog itu penting. Selain kita bisa mempermudah, kita juga bisa memperkaya wawasan. Artinya pandangan kita lebih luas sehingga dalam menentukan keputusan pun kita tidak akan salah. Berarti dialog terbuka dengan orang-orang yang berpengalaman ya Pak ya, termasuk juga mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang penting terkait dengan sesuatu yang terjadi ya Pak. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini? Yang pertama biasanya kan kita mendengar masukan. Masukan, informasi, data yang kita dengar kita terima dengan baik. Kemudian kita kumpulkan rekan-rekan kita pendidik, entah melalui rapat secara insidental atau mungkin rapat yang rutin. Kita dengarkan pendapat mereka. Nah, kita minta masukan terkait dengan suatu masalah, suatu kejadian,
Nah, apakah memang itu masalahnya kecil atau skupnya lebih kompleks? Nah, kita kumpulkan dulu, kita identifikasi masalah-masalah yang ada. Nah, kita carikan apa namanya nih, berdiskusi, lalu kita kumpulkan, kita sampai pada suatu kesimpulan apa yang memang harus kita putuskan. Nah, itu dalam membuat keputusan karena kita telah mendengar dari berbagai pihak, keputusan pun diharapkan tidak menimbulkan efek yang buruk di jangka yang panjang, sehingga itu yang kita lakukan. Pertama kita identifikasi masalahnya, berikutnya kita dengarkan pendapat dari berbagai pihak, hanya kita membuat kesimpulan atau keputusan. Mengidentifikasi, mendengarkan berbagai masukan ya Pak ya, supaya semakin banyak masukan, semakin banyak juga pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita pikirkan, kemudian baru nanti akan mengambil keputusan sesuai dengan nilai kebajikan ya Pak ya, karena berbagai pertimbangan dan masukan itu tadi ya Pak. Kemudian Bapak, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya kalau kita ada kasus-kasus dilema etika, kita melakukan pendekatan kolaboratif. Nah, kolaboratif artinya kita bekerja sama dengan berbagai pihak, entah itu pengajar, entah itu siswa, orang tua, atau bahkan komunitas sekolah, sehingga kita sama-sama membuat kesimpulan, buat keputusan. Karena kalau memang keputusan ini didasarkan atas keputusan bersama, tentu hasilnya akan lebih bagus. Karena memang kadang keputusan itu bisa datang dari siapapun, karena ide-ide, gagasan itu bisa datang dari siapapun. Makanya yang kami lakukan pendekatan kolaboratif, sehingga kita bisa mempunyai banyak pikiran, karena memang dalam memutuskan suatu hal, kalau memang yang memutuskan ini banyak orang, ya tentu hasilnya pun akan lebih bagus. Semakin banyak masukan-masukan ya Pak ya, semakin banyak kita berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu orang tua, rekan sejawat ya Pak, masyarakat, atasan juga ya Pak ya. Semakin bagus juga nanti hasil akhir dari keputusan yang kita ambil. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang menjadi tantangan itu bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kegiatan individu dengan memang kegiatan yang di sekolah. Kadang-kadang kan kalau kita harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan individu dengan kegiatan sekolah, sehingga semuanya bisa berjalan seimbang. Tidak bisa artinya kita lebih condong ke kegiatan sekolah atau mungkin kegiatan individu, karena memang ke depan jangkanya kita akan berjalan bersama-sama. Sehingga yang biasanya memang sulit tantangannya itu bagaimana kita menyeimbangkan antara memang yang individu tadi dengan yang di sekolah. Betul, menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan sekolah ya Pak ya. Intinya. Kemudian selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau misalkan jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ketika terjadi suatu kasus Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentu kita masih melihat dulu sejauh mana kasus tersebut. Tidak bisa kita mengambil keputusan secara pihak. Kita melihat kasus tersebut kasus yang memang sederhana atau memang kasus yang kompleks. Tentu pendekatan penyelesaian pun akan berbeda-beda ketika kasusnya berbeda. Nah, makanya kita sesuaikan. Kalau memang kasusnya kasus yang memang bukan kasus yang kompleks, bisa langsung kita buat keputusan karena memang tidak kompleks. Tapi kalau memang kasusnya atau kasus yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan lain sebagainya, tentu kita harus menjadwalkan terkait dengan pertemuan, kita menjadwalkan diskusi, sehingga biasanya kasus-kasus yang kompleks ini banyak hal yang dilibatkan, sehingga pengambilan keputusan pun harus benar-benar matang. Dan tentu itu harus dijadwalkan secara bertahap. Artinya ketika kita membuat keputusan, itu memang keputusan yang tepat. Karena memang sesuatu yang kompleks biasanya harus melalui berbagai tahapan yang harus kita jalankan. Jadi tergantung situasi ya Pak ya, betul. Dan keadaan kasusnya seperti apa. Kalau misalnya kasusnya bisa diselesaikan di tempat, langsung saja ya Pak ya. Kalau misalnya perlu berbagai pertimbangan, perlu berbagai masukan dari berbagai pihak, tentu harus ada jadwal ya Pak ya. Baik Bapak, luar biasa sekali. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, tentu yang mempermudah kami yang pertama adalah suatu iklim di sekolah kami cukup kondusif. Cukup kondusif artinya antara sesama individu tenaga pengajar kami cukup solid, saling berkolaborasi, saling bekerja sama, sehingga itu yang mempermudah kita.
Nah, jadi internal kita pun sudah cukup solid, itu mempermudah kita. Berikutnya hubungan kita dengan komite sekolah itu juga cukup bagus, sehingga ketika kita minta masukan, minta wejangan itu dengan mudah akan diberikan. Dan juga mungkin ada beberapa pemangku kepentingan termasuk dengan masyarakat, orang tua, dengan aparat desa pun itu cukup bagus komunikasinya, sehingga itu membantu kami, mempermudah kami dalam berbagai masalah pemecahan kegiatan masalah yang ada di tempat kami. Luar biasa Pak. Jadi yang paling utama ya Pak ya, yang paling penting adalah hubungan yang baik Ya, dengan iya. berbagai pihak, Betul. baik itu Iya. orang tua, rekan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya ya Pak ya. Kemudian Bapak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama-tama yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh memutuskan sesuatu secara sepihak. Artinya kita perlu mendengar dulu. Itu yang utama. Kita dengar dulu dari berbagai pihak, dari berbagai kacamata, dari berbagai sudut pandang. Artinya bagaimana terkait pandangan mereka terkait dengan kasus yang ada, terkait dilema etik, pandangan guru A seperti apa, pandangan B seperti apa, C seperti apa, sehingga kita bisa pandangan kita lebih luas. Nah, sehingga kita dalam memutuskan sesuatu kita tidak akan tersalah. Nah, makanya itu yang utama adalah bagaimana kita menurunkan ego untuk mendengar, bukan langsung membuat keputusan, tapi kita mendengar dari berbagai pihak itu seperti apa yang memang mau diinginkan itu seperti apa masalahnya seperti apa. Itu yang harus kita dengarkan dulu. Itu yang utama. Berikutnya adalah yang kita ambil pelajaran terkait dengan kolaboratif. Kolaboratif ini penting dalam artinya di sekolah dalam segala hal. Tanpa adanya kolaborasi tentu masalah, kegiatan, dan lain sebagainya pun tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena memang dalam suatu sekolahan kita suatu organisasi, suatu kesatuan. Artinya tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, harus melibatkan banyak pihak. Itu yang harus kita jaga, bagaimana menjadikan kolaboratif ini suatu hal yang prioritas terkait dengan sekolah. Jadi berkolaborasi, pentingnya mendengar ya Pak berbagai masukan, sehingga kita itu harus menurunkan ego. Jangan mengambil keputusan itu berdasarkan kemauan sendiri ya Pak, karena kadang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain ya Pak ya. Kemudian juga pentingnya tadi membangun hubungan yang baik dan bekerja sama dengan orang lain. Demikian Bapak wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancara. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Pelaksanaan semoga tugas Bapak di sini juga berjalan lancar. Bapak Dwi Nur Afandi ini termasuk kepala sekolah muda di Kecamatan Karangintan. Kita doakan bersama semoga sekolah Bapak semakin maju dan berkembang. Terima kasih, sekian wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Ahdiah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Aung Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saat ini sedang bersama saya Ibu Misriani, SPD dari SD Negeri Kecil Kiram, Kecamatan Karangintan. SD Negeri Kecil Kiram ini adalah salah satu sekolah yang dekat dengan sekolah saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bahagia. Alhamdulillah sehat, bahagia ya Bu ya. Yang terpenting bahagia ya Bu ya. Yang penting bahagia jalan tugas yang baik ya Pak. Siap. Dengan ikhlas. Siap. Wah, moto Ibu ini sangat bagus sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu karena Ibu telah meluangkan waktu dan berkenan untuk saya wawancarai pada hari ini ya Bu ya. Selain sebagai memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak, saya juga ingin mencari informasi sekaligus belajar dengan Ibu bagaimana cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, boleh saya tahu Bu, Ibu di sini memimpin SD Negeri Kecil Kiram ini sudah berapa lama? Kira-kira hampir 3 tahun. SK kita kemarin tanggal 15 Desember tahun 2021. Oh, sudah hampir 3 tahun ya Bu ya Ibu di sini.
Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan ajukan pada Ibu ya Bu ya. Ya, silakan. Bisa kita mulai Bu? Silakan Iya. dimulai. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah sebelumnya ya Bu ya, seperti yang kita ketahui, dilema etika itu merupakan situasi sulit Iya. di mana seseorang harus menentukan pilihan secara moral, yang keduanya itu benar tapi bertentangan. Kemudian untuk rujukan moral itu sendiri adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Iya. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi dua kasus tersebut? Kalau kita ditemukan atau dihadapkan pada persoalan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, yang pertama kita mungkin mengidentifikasi situasi, kita lihat dulu situasinya bagaimana, kemudian yang kedua kita pertimbangkan nilainya, ketiga konsekuensi, yang keempat dari konsekuensi itu kita bisa melihat pihak yang terpengaruh, kemudian bagaimana juga bujukan moralnya, apakah itu berpengaruh pada segi budaya, norma atau sosial ataupun tekanan dari orang lain, kemudian yang terakhir refleksi terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngambil keputusan itu apakah kita nyaman atau itu sudah benar bagi diri kita. Kira-kira langkah-langkah itu yang mungkin bisa kita tempuh kalau kita menemukan kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Jadi ada beberapa langkah ya Bu ya. Pertama, kita lihat dulu situasinya bagaimana, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai ya Bu ya. Kemudian konsekuensi apa yang kita ambil itu kan sudah benar atau salah. Apakah itu berbenturan dengan kepentingan lain, mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus kita ambil, kemudian kita ambil yang mana yang terbaik. Mana yang terbaik ya Bu ya. Kemudian terakhir direfleksi ya Bu ya. Refleksi diri kita sendiri kan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, kita dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun mengandung nilai kebajikan. Yang pertama mungkin kita kumpulkan informasi. Nah, informasi ini bisa kita dapat dari guru, kemudian dari lingkungan kita, kemudian bisa juga dari orang tua, kemudian bisa dari stakeholder yang mungkin berkaitan dengan sekolah kita. Jadi kemudian kalau sudah kita temukan kumpulan informasi itu kan sudah datanya banyak, permasalahannya ini dan sebagainya kan. Kemudian yang kedua kita manfaatkan stakeholder yang berkaitan dengan sekolah kita. Di sini kan ada guru, ada orang tua, ada mungkin bisa siswa, bisa kita ambil informasi juga kan. Kemudian setelah tadi kelihatan informasinya bermacam dan beragam dan banyak, baru mungkin kita bawa ke tenaga kependidikan kita atau guru kita untuk diskusi secara terbuka. Setelah diskusi, di situ akan kita lihat nilai-nilai yang paling utama apa, yang mungkin itu akan mendukung pengambilan keputusan kita yang terbaik lah untuk sekolah kita. Kemudian setelah kita mengambil nilai yang paling utama tadi, kita evaluasi konsekuensinya ya, apakah ini sudah betul-betul yang terbaik atau masih ada alternatif lain yang harus kita ambil. Kemudian yang berikutnya kreatif dalam solusi, artinya dari yang banyak tadi mungkin kita libatkan yang stakeholder tadi untuk sama-sama mencari yang terbagus, yang terbaik dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi kalau sudah diambil suatu keputusan itu, artinya kan keputusan kita ambil berdasarkan konsensus atau inisiatif yang sudah benar-benar melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang lah. Kemudian yang terakhir mungkin dari kita tindak lanjuti dan kita evaluasi untuk selanjutnya. Hasilnya setelah tindak lanjut kita refleksi lagi, apa
dampaknya apa, akibatnya apa, keberhasilannya untuk kepentingan sekolah kita. Jadinya segala sesuatu itu kita tidak mengambil keputusan sendiri. Iya betul. Luar biasa sekali jawaban Ibu. Ada banyak sekali ya Bu ya. Langkah-langkah yang akan diambil untuk penyelesaian sebuah kasus, mengumpulkan informasi, kemudian berdiskusi secara terbuka Bu ya dengan berbagai pihak, kemudian mengamati nilai yang paling utama, evaluasi, melibatkan stakeholder, dan terakhir pasti ada refleksi ya Bu ya yang akan dilaksanakan untuk keputusan yang diambil. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Mungkin hal-hal yang efektif dan bagus yang kita rasakan itu mungkin dari keberlanjutan segala sesuatunya, karena kita hidup di sini kan satu kesatuan, harusnya dalam satu lingkungan sekolah, di mana mungkin kita sebagai kepala sekolah, kemudian ada teman-teman kita atau guru-guru kita, orang tua dan sebagainya. Yang paling efektif itu yang pertama mungkin komunikasi secara terbuka, sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita ambil itu berdasarkan hasil dari komunikasi yang artinya tidak ada saling ketertutupan antara guru dengan guru dengan kepala sekolah dengan orang tua, dan juga orang tua dengan guru dan sebagainya. Artinya hubungannya itu kan komunikasinya bagus. Artinya tidak ada, istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Wah, ya, mantap. Kemudian keterlibatan pihak yang terkait. Nah, yang terkait tadi kan istilahnya semuanya melibatkan diri dalam suatu pengambilan keputusan yang efektif. Setelah semuanya terlibat, kita analisis nilainya dan prinsipnya. Yang pada prinsipnya segala sesuatu yang kita ambil di sekolah ini itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memajukan sekolah di sini, supaya istilahnya sekolah kita tidak tertinggal dari orang, artinya duduk sama tinggi, bersama, kemudian berdiri sama tinggi ya Pak. Kemudian yang keempat, kreativitas dan sosial. Dalam hal ini alternatif yang diambil itu mungkin memenuhi untuk segala kepentingan. Kemudian kita evaluasi, kemudian memperlakukan keputusan itu secara transparan. Jangan lupa tindak lanjut, kemudian dan refleksi. Jadi segala sesuatunya itu memenuhi langkah-langkah tertentu yang dimana kita ada hal yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Artinya kan kepala sekolah itu tidak mengambil keputusan sendiri dari segala permasalahan. Semua dimanfaatkan dan akhirnya kepala sekolah tidak pusing sendiri, segala sesuatu dapat terpecahkan dengan musyawarah dari hasil komunikasi dan sebagainya tadi, sehingga apapun itu bentuknya pasti efektif bagi sekolah kita karena sudah didiskusikan tadi Bu ya dengan berbagai pihak. Betul. Luar biasa. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, segala sesuatu keputusan apabila kita dihadapkan dalam suatu permasalahan pasti menemui tantangan dan kendala di lapangan. Yang pertama mungkin kompleks kepentingan. Kita tahu 9 orang 9 kepala. Artinya kan dari 9 orang itu tidak mungkin satu pemikiran. Jadi dari 9 orang 9 macam inisiatif, kemudian ide dan sebagainya, apapun yang dalam otak itu pasti beda. Cuma segala sesuatunya itu mungkin kita bawa tadi dengan cara komunikasi terbuka, kita cari jalan yang terbaik. Kemudian mungkin keterbatasan informasi yang kedua. Informasi di sini kadang sekolah kami di sini sinyalnya yang kadang hilang, bila mati lampu, kemudian hujan. Jadi kan apa yang kita ingin cari melalui internet dan sebagainya mungkin terhalang dari segi itu. Kemudian yang ketiga, norma sosial dan budaya. Masyarakat kita di sini masih, kalau dalam dunia pendidikan itu masih dikatakan belum familiar, belum berpikir kritis, belum
Artinya dari segi lingkungan dan orang tua masih belum sepenuhnya 100% mendukung sekolah kita. Dan istilahnya segala sesuatu yang kita ambil belum tentu diterima oleh orang tua dan masyarakat sini. Jadi kan lingkungan nilai budaya di sini masih sangat mempengaruhi untuk pengambilan suatu keputusan. Apalagi kalau misalkan suatu keputusan itu berkaitan dengan dana, nah di situ luar biasa. Jadi sekolah sangat memperhatikan dan mempertimbangkan apabila dengan berhubungan dengan dana dan sebagainya itu sulit di sini. Kemudian yang keempat mungkin risiko dan ketidakpastian. Risiko yang kita ambil itu kadang kan ada yang istilahnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kita memperkirakan segala sesuatunya itu kan, oh ini bagus, ternyata di lapangannya ada kendala, ada hal-hal yang bisa tidak sesuatu yang kita tuju itu tidak bisa tercapai. Kemudian yang keempat, kemudian di sini ketidaksetujuan di antara pihak, pasti aja segala sesuatunya itu ada yang suka dan ada tidak suka. Nah itu kan jelas sudah dimanapun kita berada pasti seperti itu. Apalagi segala sesuatu keputusan yang berhubungan dengan kepentingan. Artinya kan ada yang istilahnya kita hidup dan bergaul itu pasti ada yang senang dan ada tidak senang. Nah kemudian yang keempat, ketidakseimbangan kekuasaan. Segala sesuatu kalau kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan harus dengan tidak secara otoriter. Artinya kan kepala sekolah ini jelas tidak bisa. Nah, pasti itu ada yang istilahnya menggerutu, tidak setuju, bahkan ada yang menentang segala. Artinya mereka mungkin dari segi pemikiran kita beda. Jadi perbedaan pemikiran dan kedewasaan atau umur juga mempengaruhi. Itu yang mungkin menjadi tantangan dan semua orang dikendalakan mungkin berbagai hal. Kadang dari ekonomi, pemikiran, kemudian kedewasaan, dari segi pergaulan juga mempengaruhi. Kalau seseorang tuanya tinggal di daerah itu aja gak pernah keluar, pemikirannya beda dengan orang yang suka bergaul ya lah. Nah jadi itu mungkin tantangan yang ibu hadapi, terutama yang setiap hari bergelut dengan guru-guru kita di sini. Kemudian yang terakhir mungkin tuntutan waktu. Nah kadang kita ingin mengambil suatu keputusan, kemudian kita menetapkan keputusan itu dari segi pelaksanaannya kadang rentang waktu yang lama baru bisa tercapai. Artinya segala sesuatu tujuan itu tidak mungkin kita dengan membalik telapak tangan baru langsung berubah menjadi bagus. Artinya kan waktu menentukan. Misalnya dalam segi pendidikan karakter, anak di sini lingkungannya gimana, tidak bisa langsung kita anak itu bisa kita terapkan misalnya dalam bersikap jujur aja, perlu pembiasaan yang lama dan panjang. Nah itu jadi kan tuntutan waktunya juga, artinya tidak berhasil serta merta. Nah itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan tantangan yang selama Ibu hadapi di sini. Luar biasa, ada banyak ya Bu ya, lumayan tantangannya karena kebetulan Ibu di sini sebagai kepala sekolah yang letak sekolahnya lumayan jauh dari kota, kemudian terkendala sinyal ya Bu ya, dan betul. Juga keadaan masyarakat sekitarnya juga masih belum istilahnya melek pendidikan secara full. Luar biasa, menjadi tantangan yang cukup berat ya Bu bagi Ibu lumayan. Tapi kita harus selalu semangat, siap Bu. Siap sedia. Artinya kan apapun yang kita hadapi itulah tugas yang diamanahkan kepada kita. Jadi istilahnya harus selalu semangat. Betul. Temukan solusi dan ambil keputusan yang tepat. Wah, luar biasa nih Ibu, menarik sekali. Kemudian Ibu ya, ini ada pertanyaan lanjutan Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau kita di suatu sekolah, kita menemukan permasalahan,
sebagai seorang kepala sekolah itu tidak bisa langsung mengambil keputusan segera. Jadi banyak hal yang mungkin mempengaruhi segala sesuatunya. Jadi misalkan ada terjadi sesuatu apapun itu kasus yang berhubungan dengan etika moral, yang pertama mungkin kita lihat dulu, kita cari yang apa sih yang membuat kasus itu ada. Kita cari informasi apa latar belakangnya, kemudian kita kumpulkan. Mungkin hari pertama misalkan kita cari informasinya dulu, apa ini, cari informasinya, kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian baru hari yang kedua mungkin diskusi awal. Mungkin hanya diskusinya bisa juga secara spontan dengan semua guru. Kita sodorkan masalahnya ini, kita ungkapkan permasalahan yang kita temukan, kemudian kita adakan diskusi awal, kemudian dari diskusi itu kita lihat nilai-nilai apa yang bisa, artinya kan kita melakukan analisis nilai yang ada dalam permasalahan itu, kemudian selanjutnya mungkin diskusi secara mendalam, poin-poin apa yang harus kita, istilahnya kan segala sesuatu permasalahan harus terpecahkan. Jadi diskusi secara mendalam, kemudian melakukan pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita ambil keputusan ini, apa efeknya, apa dampaknya, kemudian bagi dunia pendidikan kita, apakah berpengaruh untuk anak didik, apakah berpengaruh untuk orang tua, apakah itu berpengaruh untuk sekolah kita sendiri. Jadi kemungkinan hal tersebut melalui langkah-langkah dan langkah-langkah yang istilahnya prosedural yang harus kita lalui. Sampai setelah mengambil diskusi mendalam, baru ambil tindakan, kemudian dari tindakan kita laksanakan, kemudian apa dampaknya, setelah itu baru kita evaluasi. Dari tindakan tadi kan kita menyelesaikan permasalahan yang kita temukan, kemudian kita setelah selesai, baru kita evaluasi. Segala sesuatu yang kita ambil itu, apakah benar-benar sudah benar atau tepat dan sebagainya. Tapi segala sesuatu mungkin kita pertimbangkan jalan yang paling tepat dan paling terbaik untuk segala sesuatunya. Jadi tidak bisa harus serta-merta di tempat ya Bu ya dalam penyelesaian masalah. Banyak sekali langkah banyak hal yang harus kita pertimbangkan juga ya, kita menghadapi situasi risiko dan situasi dan kondisi sekolah kita. Dan efek ya, yang bisa ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil. Betul. Supaya nanti dapat keputusan yang terbaik. Iya, betul. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Segala sesuatu itu kan kita satu kesatuan. Artinya SDN Kecil Kiram tidak mungkin Ibu selesaikan segala permasalahan sendiri. Banyak hal yang mendukung kita, terutama tim kita, karena satu sekolah itu adalah satu tim, satu kekuatan yang bisa kita andalkan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Kemudian tak lupa itu pengawas kita itu selalu memberikan arahan dan dukungan kepada kita, apapun yang menjadi kebijakan suatu sekolah tidak lepas dari pengawas yang ada di kecamatan kita. Kemudian bisa juga segala permasalahan itu kita cari dan penyelesaiannya dari bahan bacaan, baik kita membaca buku yang dicetak ataupun melalui elektronik. Ya sekarang kan Google luar biasa. Nah, apapun yang kita tanyakan ada jawabannya dan itu segera. Kemudian itu terkait dengan dukungan teknologi yang sekarang sudah luar biasa. Kalau dulu kan kita mau kirim surat nunggu waktu lama baru sampai ke tempat yang kita tuju. Sekarang luar biasa. Setelah kita chat, kita share langsung, yang dimanapun tahu informasi kita yang kita sampaikan. Kemudian ada lagi di sini organisasi kita juga tak lupa dukungan dari
aparat desa kita, pembakar kita luar biasa di sini. Nggih. Selalu menginformasikan segala sesuatunya dan kita selalu berkomunikasi dengan beliau. Kemudian juga komite sekolah luar biasa. Setiap ada kegiatan beliau selalu mendukung, terus selalu memberikan arahan kepada orang tua untuk selalu mendukung sekolah kita. Dan bahkan beliau berpesan jangan sampai anak itu putus sekolah. Jadi alhamdulillah di sini luar biasa, dari orang tua sebagian, kemudian mulai merangkak lah ke arah yang lebih bagus. Komite RT-nya juga, kemudian pembakar. Alhamdulillah luar biasa segala sesuatunya yang ibu rasakan selama ini. Permasalahan terselesaikan seolah Alhamdulillah. dengan dukungan mereka. Itu luar biasa. Jadi yang istilahnya segala yang berhubungan dengan ibu didukung penuh oleh Secara orang-orang yang ada di lingkungan ibu sendiri. Nggih. Luar biasa. Kemudian mereka pun artinya tidak sungkan-sungkan memberikan masukan, arahan dan sebagainya yang tujuannya mungkin tidak lain sama untuk memajukan sekolah SDN kecil. Kecil Kiram, Masya Ya, Allah. kecil. Kiram. Nggih, dari penjelasan Ibu bisa ditangkap nih begitu luar biasanya hubungan baik Ibu, Alhamdulillah. nggih, baik dengan rekan sejawat di sini ya Bu ya, dengan masyarakat sekitar, Iya. juga dengan organisasi dan sebagainya. Seperti kata Ibu tadi, Ibu mendapat dukungan yang luar biasa. Iya, betul. Jadi meskipun sekolah ini jauh dari Dari kota, kota, alhamdulillah dukungannya sangat luar biasa untuk ya Ibu. istilahnya ekosistemnya kan yang kita bangun Nggih. dengan mereka. Dari kita bawa, artinya kan segala sesuatu tuh dari pembawaan kita juga. Nggih, betul. Mantap, luar biasa Ibu, berarti pembawaan Ibu di sini juga luar biasa nih. Jadinya Ibu mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar. Nggih. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak pembelajaran yang kita dapatkan di sini, terutama untuk bekal kita, mungkin segala sesuatu yang kita ambil itu artinya kan kita hidup sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Luar biasa yang kita petik itu kemudian sebagai pengalaman yang paling berharga apabila kita dihadapkan pada sesuatu permasalahan yang sama kan kita tidak sulit lagi. Yang kedua mungkin dari nilai kebersamaan, luar biasa di sini kompak, keluarganya harmonis, segala sesuatu di hubungannya hangat lah dan menyenangkan. Alhamdulillah selama ini ibu merasa di sini pergi dari rumah dengan walaupun dengan jarak yang lumayan, dengan hati yang senang dan gembira. Artinya segala sesuatu yang dihadapi itu tidak menjadi permasalahan, karena segala sesuatunya itu tadi dengan kebersamaan, kekeluargaan yang erat, kemudian terjalin hubungan yang sangat harmonis, membuat ibu betah lah di sini, sangat betah. Hari-hari tanpa terasa hampir 3 tahun. Dan sekarang pun badannya luar biasa melar. Terlalu senang, sejahtera, dan pikirannya pun tidak kusut kan. Artinya setiap hari itu selalu gembira, pembawaannya selalu menikmati alam. Apalagi kan kita menikmati pemandangan Gunung Komaton. Nah, luar biasa. Sekalian healing ya Bu? Iya, healing hari-hari. Luar biasa di sini. Dan suasananya pun kan luar biasa. Di sini udaranya masih sejuk, kemudian jauh dari polusi, anak-anak alhamdulillah sehat, gurunya pun selalu sehat dan semangat. Bahagia juga bahagia. Ya? Insya Allah selalu bahagia. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, Ibu, itu tadi adalah pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan pada Ibu. Luar biasa sekali, banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil dari semua penjelasan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dan juga pembawaan Ibu sebagai kepala sekolah di sini sepertinya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Itu ditunjukkan oleh ekosistem yang sangat mendukung Ibu di sini. Semoga Ibu selalu sehat ya Bu ya. Amin. Kemudian SD Kecil Kiram ini semakin maju lagi, meskipun jauh jaraknya, tetapi bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di kota ya Bu. Amin ya Allah.
Nggih. Terima kasih banyak Ibu sekali Sama-sama. lagi. Demikian wawancara saya pada hari ini dengan Ibu Misriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.